sumpah, kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Usai ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat 11 November lalu, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan game online diperketat seperti PUBG. PUBG dinilai bisa mempengaruhi tindak kekerasan dan dianggap berbahaya karena menunjukkan dengan detail tipe-tipe senjata. Tak hanya itu, game yang seharusnya masuk untuk kategori usia 18 tahun ke atas ini ternyata banyak dimainkan oleh anak-anak. Ini contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja. Dari penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, diketahui FN, anak berhadapan dengan hukum, berhasil merakit bom yang dipelajarinya melalui internet. Tim iNewsFile kemudian berselancar mencari tahu seluk-beluk membuat bom. Namun hasil penelusuran melalui mesin pencarian hanya sedikit informasi yang diperoleh. Tidak ditemukan secara rinci tahap demi tahap cara membuat peledak. Bahkan pencarian menggunakan artificial intelligence atau AI tidak diberikan informasi dengan utuh. AI mengatakan info yang dicari berpotensi dapat melukai. Begitupun melalui situs berbagi video, pencarian yang berkaitan dengan bahan peledak tidak ditayangkan secara gamblang. Diketahui bom yang ditemukan di SMA Negeri 72 Jakarta masuk dalam kategori daya ledak rendah atau low explosive. Namun nyatanya puluhan orang terluka dan bangunan di lokasi alami kerusakan. Lantas apakah mudah mendapatkan bahan kimia yang dapat memicu ledakan? Tim kami pun berkeliling mendatangi sejumlah toko kimia di wilayah Jakarta. Di toko pertama yang kami singgahi mengaku tidak menjual bahan kimia yang dapat berpotensi memicu ledakan karena penuh resiko. Oh, sini untuk makanan menjual. Jadi bahan-bahan yang sekiranya memicu ledakan nggak dijual juga, hanya main makanan. Kenapa bang? Kenapa ngeri? Tim iNewsFile kemudian bergeser ke toko kimia lain di wilayah Jakarta Barat. Di toko ini terlihat banyak drum berisi cairan. Kalau kayak itu nggak jual. B2 ya, jadi B2. Ini nggak jual ya. Oh baik. Oke, terima kasih ya. Ari. Ya. Namanya. Udah lama nggak jual. Tak hanya toko kimia, tim kami juga mendatangi toko lainnya, mencari bahan peledak yang diinformasikan berasal dari sebuah serbuk. Berapa yang itu, Bu? Lumayan kenceng ya? Paling kenceng yang itu ya? Dari hasil penelusuran tim iNewsFile ke sejumlah toko kimia, tidak ditemukan bahan berbahaya yang dapat memicu ledakan dijual secara bebas. Namun tim iNewsFile dengan mudah dapat membeli petasan di sebuah pasar. Lalu bagaimana sebenarnya pelaku mempelajari teknik membuat bom? Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh aparat dan pemerintah agar kasus serupa tak terulang. Baru kali ini ada satu serangan dengan menggunakan bom, dan sesuai dengan penjelasan resmi dari Brimopolda Metro Jaya, bom-bom itu diletakkan secara teratur, bahkan menggunakan timer. Jadi saya kira ini tidak sekedar kalaupun disebut sebagai aksi perundungan atau balas dendam terhadap aksi perundungan, ini tidak sekedar balas dendam biasa. Saya kira pihak Polda Metro Jaya, Polri, Densus 88 harus menggali lebih dalam, terutama dari mana si anak berhadapan dengan hukum ini, si ABH ini, si pelaku ini bisa memperoleh cara mempelajari
teknik melakukan menyusun rangkaian bom sehingga bisa meledak sedemikian rupa mengakibatkan 90 orang lebih terluka. Apabila misalnya itu hanya serbuk-serbuknya itu dari mesiu mercon misalnya, itu pun tetap membutuhkan keterampilan khusus kan, memindahkan dari bentuk mercon ke bom lain dalam bentuk yang lebih sophisticated ya, dengan ada logam di situ, ada botol di situ, ada tabung di situ. Itu nggak mudah. Ada 2 TKP peledakan. 2 peledakan bom. Yang pertama yaitu di masjid, di dalam masjid di lingkungan SMA Negeri 72 tersebut. Kami menemukan beberapa barang bukti seperti serpihan plastik, kemudian kami temukan paku yang mengakibatkan banyak korban yang terluka. Kalau untuk overpressure ini mengakibatkan banyak luka kendala dengan gendang telinga untuk para korban yang ada. Jadi saya sungguh berharap ini didalami secara serius, terutama website, kemudian chat, aplikasi tertutup yang dibuka oleh si pelaku. Dia masuk dalam situs-situs, dalam komunitas literatur yang mengizinkan kekerasan seperti white supremacy ini. Jadi kalau disebut dia ini anggota dari white supremacy, tentu saja ini jangan dianggap sebagai misalnya organisasi yang harus mendaftar begitu, tetapi dia terpapar ideologinya. 4 penembakan di Amerika Serikat, keempat-empatnya itu terkait dengan white supremacy dan keempat-empatnya itu lunar, penyendiri. Walaupun itu low explosive, tetapi direncanakan dengan cermat. Bahkan pelaku ini kan tidak hanya membuat 1 bom, dia membuat 7 bom, 4 meledak, sehingga dia memang sudah benar-benar well planned gitu ya. Termasuk juga dia berganti baju, bajunya, kaosnya itu ada tulisannya natural selection. Itu adalah slogan dari neo-darwinisme ketika orang-orang yang lemah itu tersingkir, natural selection. Jadi yang kuat-kuat saja yang tinggal ada di dunia ini. Jadi menurut penganut paham ini, ketika dia melakukan serangan teror atau pembunuhan itu, dia sedang berjasa buat dunia karena dia menyingkirkan orang-orang lemah gitu. Paham dia seperti itu. Jadi ini menyimpang banget, benar-benar paham yang saya kira berbahaya. Kami menduga, saya tidak melihat langsung serbuknya, tapi kami menduga itu mungkin adalah bagian dari serbuk-serbuk mercon yang kemudian ditata dalam satu rangkaian. Tetapi yang menarik, dia menggunakan timer. Artinya ketika dia menggunakan timer bahkan menyiapkan pemicu, pasti ada guidance setidaknya secara online bagaimana membuat itu. Itu tidak bisa dilaksanakan oleh seorang biasa ya, mengumpulkan bahan peledak, merakit bahan peledak, memilih waktu 7 November, itu sama dengan penembakan pertama di tahun 2007, 7 November 2007 di Finlandia. Pelakunya namanya Erik Austin, itu juga pengikut white supremacy. Peledakan di SMA Negeri 72 harus menjadi perhatian serius semua pihak, sekolah dan juga pemerintah. Sebab diduga ada perundungan yang terabaikan. Jika benar motif peledakan karena dendam akibat dirundung, maka para pelaku perundungnya juga seharusnya diberikan edukasi hingga sanksi tegas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.